Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-qalamu lil kitabah wal kitabatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri, setiap kalian memperhatikan apa-apa yang akan dilakukannya di hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui setiap apa yang kau perbuat. Ma'asyarul muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali tiada bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, pada detik ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita dengan mengucap alhamdulillah. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, jika kita mendapati suatu hal yang kita sukai, kita mengucap alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan sebaliknya, jika kita mendapatkan suatu hal yang tidak kita sukai atau di luar ekspektasi kita, kita mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian kita bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali tiada bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan pidato yang berjudul 5 pesan Jibril alaihi salam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW menyampaikan, yang dimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabrani menyampaikan, suatu hari Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikun, wa'amal ma syi'ta fa innaka majaziyun bih, wa'alam anna syaraful mu'min qiyamuhu bil lail, wa'izzuhu li-istighna'u 'anil nas. Yang artinya, suatu hari Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan berpesan, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Cintailah siapapun yang kau cintai, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu, tetapi ingat engkau akan mendapatkan dari apa yang kau perbuat. Dan ya Muhammad, wa'alam anna syaraful mu'min, wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin terletak ketika ia mendirikan salat malam, wa'izzul istighna, dan kehormatannya, ketidakharapannya ia kepada manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, pesan malaikat Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati, engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan pada hari kiamatlah balasan kalian akan diberikan pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada yang menjamin kita, tiada yang menjamin apakah kita, kapan kita akan mati, kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sebulan, seminggu, bahkan satu hari pun tidak ada yang menjamin apakah kita masih bisa hidup di hari esok. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman, Allah katakan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir.
Dalam surah Luqman ayat 34 Allah katakan, dan tiada seorang hamba pun yang tahu apa-apa yang akan terjadi di hari esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tiada seorang hamba pun yang tahu di mana dan kapan ia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ketika Allah masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita, maka hendaklah kita gunakan kesehatan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin. Yang kedua, pesan malaikat Jibril alaihissalam, Habib ma syi'ta fa innaka mufarikun. Cintailah siapapun yang kau cintai, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Perlu kita sadari bahwasanya cinta akan dapat menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat bahwasanya cinta juga dapat menuntut kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan kita agar kita mencintai sekedarnya saja. Apa-apa yang kita cintai di dunia ini, jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, Ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna baghiduka haunan ma. Wabghid baghidaka haunan ma, asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Rasulullah SAW bersabda, cintailah siapapun yang kau cintai sekedarnya, sewajarnya saja, karena bisa jadi suatu saat engkau akan membencinya. Dan bencilah siapapun yang kau benci sewajarnya saja, karena bisa jadi suatu saat engkau mencintainya. Kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan malaikat Jibril yang ketiga, wa'amal man syi'ta fa innaka majaziyum bih. Maka berbuatlah sesukamu, tetapi ingat engkau akan mendapatkan balasan dari setiap apa yang kau perbuat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah kita mendengar suatu pepatah, apa hukum yang dinamakan dengan hukum tabur tuai? Apa yang kau tanam, maka itulah yang kau panen. Maka karma dalam Islam bagaimana tertera di surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang melakukan suatu kebaikan walaupun sekecil biji zarrah, maka ia akan mendapatkan balasannya. Dan begitu pun sebaliknya, barang siapa yang berbuat suatu keburukan sekecil biji zarrah, maka ia akan mendapatkan dari keburukan yang ia perbuat. Dalam ayat lain Allah katakan, wa man 'amila shalihan falinafsih. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, suatu amal soleh, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, dan keburukan itu untuk dirinya sendiri. Maka oleh karenanya kaum muslimin, jangan pernah kita bosan-bosan untuk berbuat kebaikan, karena setiap kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, pesan malaikat Jibril alaihissalam, wa'lam anna syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya kemuliaan dalam diri seorang mukmin adalah ketika ia mendirikan qiyamul lail. Masyaallah muslimin, marilah kita mendirikan qiyamul lail, karena disinilah pada hakikatnya bentuk kemuliaan dari setiap seorang mukmin. Ingatlah bahwasanya kemuliaan bukan dilihat dari wajah kita, bahwasanya kemuliaan bukan dilihat dari harta-harta kita, bukan juga dari ras dan bentuk fisik kita, tetapi kemuliaan dari Allah ialah bagi ia yang selalu mendirikan qiyamul lail, mendirikan salat malam sehingga mendekatkan ketakwaan baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala tekankan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah katakan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin, rahimani rahimakumullah. Pesan malaikat Jibril yang kelima yaitu wa'lam anna 'izhul istighna'u 'anin nas. Bahwasanya dan kehormatan seorang mukmin itu terletak pada ketidakpuasannya, ketidakperlunya ia dengan manusia. Maksudnya ialah bahwasanya bagaimana
Rasulullah SAW menganjurkan kita agar senantiasa memberi dan tidak meminta-minta. Rasulullah SAW bersabda, yadul ulya khairum min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Rasulullah ingin mengajarkan kepada umatnya agar kita sebagai seorang muslim menjaga kehormatan kita dengan sering memberi, bukan malah meminta-minta dan berharap pamrih dari orang lain. Maka semoga 5 pesan malaikat Jibril ini dapat kita amalkan dan juga dapat kita aplikasikan dalam keseharian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, di akhir Imam Asy-Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i pernah berkata, ridwan nasi ghayatun la tudrak wa ridwallahi ghayatun la tuntrak. Carilah ridho. Jika kamu mengharapkan ridho manusia, maka ini adalah tujuan yang menyia-nyiakan atau tujuan yang tidak pernah tercapai. Namun jika kau mencari ridho Allah, maka ini adalah tujuan yang tidak pernah mengecewakanmu. Demikian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.